Halo teman-teman. Jadi kalian tahu nggak nih kita di sini mau bahas apa? Ya, Dan yuk, kita akan membahas mengenai dana pensiun. Jadi, dana pensiun adalah sebuah program atau simpanan dalam bentuk jangka panjang yang dilakukan secara berkala, baik oleh pekerja sendiri, perusahaan, maupun keduanya. Dengan kata lain, dana pensiun memastikan bahwa seseorang akan mendapatkan pendapatan di hari tuanya nanti. nah, meskipun dana pensiun ini sangat penting, kenyataannya di Indonesia pemahaman tentang dana pensiun ini masih belum rata. Nah, di video ini kelompok kami akan membahas lebih lanjut terkait dana pensiun yang masih belum merata di Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 beranggotakan saya Aulia Khairunisa dengan ujung NIM 134. Saya Aura Nur Aulia dengan ujung NIM terakhir 133. Saya Amalia Aulia dengan ujung NIM terakhir 135. Di dalam video ini, kelompok kami akan membahas terkait ketimpangan dana pensiun yang belum merata di Indonesia. Nah, untuk membahas lebih lanjut, kelompok kami akan mewawancarai salah satu narasumber dari Kementerian Keuangan, yaitu ada Bapak Roy. Halo, selamat sore Bapak. Ya, halo teman-teman semua. Ya, untuk pembuka Pak, bagaimana pandangan Bapak dalam Kementerian Keuangan terkait isu ketimpangan dana pensiun yang belum merata di Indonesia? Ya, baik. Terima kasih teman-teman semuanya atas undangannya untuk diskusi yang sangat bermanfaat ini ya. Mungkin pertama-tama kita perlu melihat pentingnya dana pensiun. Kalau kita ketahui bahwa dana pensiun ini penting untuk setiap pribadi untuk dimiliki. Yang pertama yaitu menjamin kesejahteraan di masa tua, kemudian sebagai proteksi keuangan diri, dan juga untuk menjaga kedisiplinan finansial. Saya dari Kementerian Keuangan sedikit banyak memiliki keterlibatan dalam dana pensiun walaupun tidak secara operasional. Dari unit kami banyak terlibat dalam kerja lintas kementerian dalam hal dana pensiun. Kemudian kalau kita lihat data yang ada, memang dana pensiun ini masih belum merata ya aksesnya dimiliki seluruh masyarakat Indonesia, dan juga porsinya cukup kecil. Kalau kita lihat dari sekitar 120 juta tenaga kerja yang ada di Indonesia, hanya sekitar mungkin 20 juta yang memiliki akses terhadap BPJS TK, kemudian Taspen ataupun dari Asabri. Kalau kita juga melihat data OJK tahun 2022, inklusi masyarakat terhadap dana pensiun atau akses terhadap dana pensiun itu hanya sekitar 5,40%. Jadi cukup kecil ya dari seluruhan masyarakat yang memiliki akses yang cukup terhadap pensiun. Kalau kita lihat sebarannya itu juga tidak merata. Kalau mungkin terfokus banyak di Pulau Jawa dan kota-kota besar. Kalau kita melihat secara lebih besar dalam konteks Indonesia, di ujung barat, ujung timur, ataupun di bagian lain itu masih cukup rendah. Kita lihat NTT, mungkin tidak semua masyarakatnya paham ataupun mengerti apa itu dana pensiun. Kalau di Papua atau mungkin di ujung Sumatera sana, itu menjadi permasalahan bersama yang harus kita pecahkan bersama. Seperti itu. Nah, Bapak izin tanya ya, apakah Direktorat Bapak memiliki peran dalam hal mendukung pemerataan terkait dana pensiun yang sudah Bapak jelaskan? Ya, secara operasional DJPPR Kementerian Keuangan memang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan atau penyaluran dana pensiun. Namun kami cukup terekspos ya terkait dana pensiun. Yang pertama, produk dari unit kami di JPPR yaitu surat harga negara, pastinya itu dimiliki oleh lembaga-lembaga dana pensiun sebagai portofolio investasinya. Kemudian yang kedua, unit kami juga terlibat aktif dalam koordinasi lintas kementerian dalam upaya untuk reformasi keuangan di Indonesia. Salah satunya juga menyasar ke dana pensiun. Reformasi keuangan ini banyak didukung oleh lembaga-lembaga multilateral seperti World Bank, ADB, ataupun lembaga bilateral seperti JICA. Dalam reformasi sektor keuangan didukung lembaga-lembaga tersebut, banyak menyasar untuk sektor keuangan yang terkait dengan pensiun. Bagaimana kita bisa membentuk industri keuangan yang sehat, kemudian perluasan cakupan dana pensiun, kemudian bagaimana kita mempromosikan dana pensiun ke masyarakat, memberikan pemahaman pentingnya dana pensiun, seperti itu. Jadi cukup terlibat lah dari unit kami terhadap dana pensiun ini. Oke, nah gimana sih Pak kebijakan Kementerian Keuangan dalam jangka panjang terkait dana pensiun ini? Ya, kalau dari kami secara operasional tidak terlibat,
Namun secara kebijakan banyak yang terkait dengan dana pensiun. Yang paling utama adalah pengelolaan dana pensiun ASN atau PNS, karena itu langsung di pemerintah ya. Dari unit seperti Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, itu selalu terlibat dalam yang pertama pengalokasian anggaran untuk dana pensiun ASN, dan juga pengalokasian dan juga penyaluran sampai ke ASN itu. Kita harus memastikan bahwa APBN tersedia cukup untuk pembayaran dana pensiun. Yang kedua, upaya-upaya lintas kementerian untuk mempromosikan dana pensiun itu terus digerakkan. Kemudian juga, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa reformasi di sektor keuangan dalam upaya untuk perluasan inklusi keuangan dalam hal yang pertama perbaikan regulasi, pembentukan industri yang sehat, kemudian pembentukan roadmap, itu cukup erat kaitannya dengan dana pensiun. Oke, mungkin kalau misalnya dilihat dari jangka panjangnya tadi, kira-kira hambatan apa yang paling umum terkait isu dana pensiun ini, Pak? Ya, kalau kita lihat mungkin hambatannya yang pertama dari industri keuangan yang mungkin belum sepenuhnya dipercaya masyarakat ya, bahwa apakah ini kami bisa misalnya menaruh dana pensiun kami sehingga dikelola nanti pensiun saya bisa ambil. Kemudian juga yang kedua dari literasi masyarakat ya. Kalau kita lihat tadi bahwa hanya sekitar 5% masyarakat yang memiliki inklusi atau akses terhadap dana pensiun dari data OJK. Hal seperti tersebut itu perlu dipecahkan. Bagaimana memberikan pemahaman yang baik pada masyarakat manfaat dana pensiun, produk-produk yang bisa mereka manfaatkan gitu. Tidak hanya untuk pekerja formal, namun juga pekerja-pekerja UMKM, pekerja-pekerja yang belum dalam bekerja secara sektor formal, itu bisa memiliki akses yang sama untuk dana pensiun, sehingga mereka juga mempunyai jaminan di hari tua, seperti itu. Nah, kira-kira Pak, dari hambatan yang Bapak jelaskan tadi, kira-kira strategi yang aman atau efektif untuk hambatan tersebut apa Pak? Ya, kalau kita lihat tadi hambatannya, kita lihat dari sisi industrinya, bagaimana dari pemerintah itu bisa membangun iklim industri yang sehat ya, iklim industri yang bisa dipercaya masyarakat, bahwa masyarakat bisa menitipkan uangnya di situ, bisa percaya bahwa saya menaruh uang di situ, nanti saya bisa memanfaatkan di hari tua. Bagaimana kita bisa membangun regulasi yang baik sehingga memberikan kepercayaan pada masyarakat, membantu menyusun roadmap industri keuangan, kemudian juga mempromosikan bahwa industri ini aman untuk dipercaya masyarakat. Kemudian yang kedua, yaitu tingkatan literasi atau pemahaman masyarakat bahwa pentingnya dana pensiun, pentingnya menyiapkan dana pensiun sejak dini gitu. Kita berupaya untuk melakukan pelibatan tokoh-tokoh influencer, baik itu yang mungkin tokoh artis dikenal ataupun juga tokoh-tokoh masyarakat yang bisa dipercaya oleh masyarakat sehingga bisa menjadi teladan untuk bisa mengakses dana pensiun. Kemudian juga sosialisasi tidak hanya sosialisasi bersifat acara terbuka gitu, namun juga karena di masyarakat kita mungkin lebih melihat apa sih yang bisa saya dapatkan dari dana pensiun. Jadi memberikan simulasi-simulasi, contoh-contoh perhitungan yang rasional pada masyarakat bahwa ketika saya menaruh uang saya segini, ini bisa nanti menjadikan manfaat seperti apa gitu. Jadi sepertinya contoh-contoh yang lebih mendekat ke masyarakat, yang bisa tidak berjarak, tidak hanya dengan jargon-jargon teori-teori, itu mungkin lebih bisa diterima masyarakat jika kita memberikan contoh-contoh yang real, gimana sih ini manfaatnya untuk dana pensiun, seperti itu. Wah, luar biasa sekali Pak insight yang sudah diberikan. Buat teman-teman juga atas semua informasi yang sudah kita bahas hari ini juga sudah sangat jelas terkait isu dana pensiun yang harus kita persiapkan bukan hanya untuk pekerja PNS ataupun pekerja yang lainnya, tetapi harus dipersiapkan dalam waktu jangka yang awal. Dan untuk generasi sekarang ini kita harus lebih prepare dan aware akan finansial yang kita punya untuk kedepannya. Lalu terkait juga yang sudah dibahas tentang literasi keuangan yang sangat minim untuk generasi kita di zaman sekarang. Terima kasih juga untuk Bapak Roy atas semua informasi yang telah kita bahas hari ini ya Pak. Ya, terima kasih juga teman-teman atas kesempatannya. Mudah-mudahan diskusi singkat ini jadi manfaat untuk kita semua dan juga menumbuhkan literasi bagi semua masyarakat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih semuanya telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.